Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sonillah musannif hadzal kitab Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habifat Al-Rahman Arindia, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang, yang kali ini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Stalistika Al-Quran yang diampu oleh Al-Ustadz Andi Winata MTHI. Di sini saya akan membawakan surah Al-Baqarah ayat 185 yang membahas tentang puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana utawi iki iku syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi kang unzila den turunake fihi ing dalem alladzi apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Hudan minangka dadi pituduh linnasi maring menungso. Wa bayyinatin lan pira-pira keterangan minal huda saking pituduh. Wal furqani lan furqan. Furqan niku sesuatu yang membedakan hak dan batil. Fama syahida minkum syahra falyasum. Faman utawi sopone wong syahida kan nyekseni minkum saking sira kabeh asyahra ing ulan Ramadan falyasum mongko becik poso sinten man hu ing syahr. Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa man kana lan utawi sopone wong kana kang ana sapa man iku maridon lara au ala safarin utawa ing ngatasé lelungan faiddah mongko wajib apa wilangan min ayyamin ukhor saking pira-pira dina ukhor kang weneh. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu ngersakaken sinten Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing gegampang. Wala yuridu lan orang ngersakaken sinten Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing kekangelan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilu lan supaya nyempurnakake sinten sira kabeh al-iddata ing wilangan. Walitukabbiru lan supaya maca takbir sinten sira kabeh Allah ing Allah ala ma hadakum ing ngatasé olehe nuduhake sinten Allah gum ing sira kabeh. Wala'allakum lan supaya sira kabeh iku tashkuruna syukur sapa sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dikaruniai Allah mendapat keistimewaan. Tentunya semua bulan mempunyai keistimewaan masing-masing. Apa keistimewaan bulan Ramadan itu? Di dalam bulan Ramadan unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama
23 tahun yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Sama'id dunya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia yang ayat-ayatnya jelas tanpa mengandung kesamaran dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Furqan. Faman syahida minkum musyahra falyasum. Maka barang siapa yang syahida, yang masih hidup atau menyaksikan bulan Ramadan itu, maka wajib atasnya untuk berpuasa Ramadan. Namun di sini ada rukhsah, beberapa rukhsah untuk seseorang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa aja itu orang yang tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau yang mendapatkan rukhsah, yaitu wa man kana maridon au ala safar, yaitu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang musafir. Orang musafir itu orang yang dalam perjalanan. Keduanya fa'iddah min ayamin ukhor, walaupun mendapat rukhsah namun tetap wajib untuk mengganti pada ayamin ukhor, waktu yang lain untuk mengqadha puasanya itu. Sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa menurut mayoritas fuqaha adalah sakit yang mengakibatkan mudorot pada jiwa atau malah menambah penyakitnya. Jadi ketika sakit malah membahayakan jiwa, naudzubillah, sampai bisa menyebabkan kematian atau dan lain sebagainya, atau malah menambah penyakitnya. Jadi kalau sakit harus butuh minum obat, kalau nggak minum obat tambah parah sakitnya. Niku diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diwajibkan untuk tetap mengqadha puasanya. Dan musafir yang perjalanannya diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah yang membolehkan untuk mengqashar sholat 4 rakaatnya. Bagaimana itu? Yaitu ukurannya menurut jumhur ulama yaitu 14 farsah atau 48 mil Hashimi, atau sejauh perjalanan 2 hari dengan kecepatan normal, atau 2 marhalah dengan jalan kaki, laut sama dengan darat. Jadi diukur dari perjalanan 2 hari, baik itu menggunakan kendaraan binatang atau jalan kaki atau dengan kendaraan mesin, entah itu kapal ataupun kalau zaman sekarang itu mobil, bis dan lain sebagainya, dengan kecepatan normal, tidak yang lambat, tidak yang cepat. Maka di situ diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ukuran perjalanan yang memperbolehkan untuk mengambil rukhsah menurut mazhab Hanafi adalah 3 marhalah atau 24 farsah, atau jarak perjalanan yang ditempuh selama 3 hari dengan kecepatan sedang. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Baik perjalanan naik kendaraan hewan, yaitu jalannya unta,
atau jalan kaki di darat dan perjalanan laut. Maka mazhab Imam Hanafi yaitu batasannya 3 marhalah atau 24 farsah. Dan kalau itu dikira-kirakan sekitar 96 kilometer. Firman Allah Ta'ala fa'iddatum min ayyamin ukhor menunjukkan bahwa kewajiban asli bagi orang sakit atau musafir adalah berpuasa. Hanya saja ia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ia tak berpuasa, hendaknya ia mengqadha di hari-hari lain sebagai ganti hari-hari yang dia tidak berpuasa atau yang bolong puasanya. Menurut jumhur ulama, dianjurkan menjalani puasa qadha itu secara berurutan harinya. Karena ayat fa'iddah min ayyamin ukhor bersifat mutlak, tidak menetapkan hari-hari harus terpisah atau berurutan. Dan kalau seseorang melaksanakannya puasa hari-hari itu secara terpisah, berarti ia telah berpuasa pada beberapa hari yang lain. Daroqutni meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Semula turunnya ayat ini berbunyi ukharu muttatabi'atin fa'iddatum min ayyamin. Kemudian kata muttatabi'atin dinasah. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya mengqadha tanpa penentuan batas waktunya. Karena apabila suatu kata meliputi segala waktu, maka ia tidak secara khusus berkaitan dengan salah satu waktu tertentu. Intinya, puasa qadha niku tidak harus dilakukan dengan berurutan. Bisa hari ini puasa, besok mboten, besoknya lagi puasa, mboten nuli-nuli ngoten. Tidak berurutan, tidak apa-apa. Dan jika pada bulan Ramadan berikutnya ia belum mengqadha puasanya, maksudnya belum lunas puasanya dan sudah mau mendekati bulan puasa lagi, para jumhur ulama berpendapat bahwa ia harus membayar kafarat. Jadi gantinya puasa itu adalah membayar kafarat, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia tidak wajib membayar kafarat apapun sesuai dengan lahiriah ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dalil jumhur adalah riwayat Daroqutni dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah tentang orang yang melalaikan qadha Ramadan hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Ia berkata, hendaknya ia berpuasa bulan Ramadan ini bersama orang-orang. Kemudian ia harus menjalani puasa qadha yang ia abaikan, dan ia mesti memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah memerintahkan orang-orang yang punya uzur karena sakit atau karena perjalanan atau karena hal-hal lain agar mengqadha agar mengqadha puasa atau membayar fidyah. Supaya apa? Supaya kita mengagungkan Allah dan bersyukur kepadanya atas semua nikmatnya. Di antaranya Dia memberikan azimah
dan rusuh haknya masing-masing. Dan Allah ingin memberikan kemudahan bagi manusia dan menyingkirkan kesukaran dari mereka. Maka hendaknya kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah, yakni berupa mematuhi segala perintahnya. Firman Allah Ta'ala, walitukabbirullah, yaitu menunjukkan imbauan untuk bertakbir pada akhir bulan Ramadan. Ayat niki niku dalil pensyariatan takbir pada malam Idul Fitri. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.